di pasar modal Amerika ya. Jadi tren ini sebetulnya pengulangan dari apa yang terjadi di Amerika, di mana kalau kita lihat 2010 itu dua kapitalisasi terbesar dikuasain oleh emiten yang ada di oil and gas. Ya, sedangkan 2020 kita melihat market kapitalisasinya itu sudah dikuasai top 6-nya, 6 dari kapitalisasi terbesar di Amerika, itu semuanya perusahaan teknologi. Jadi apa yang terjadi sekarang saat ini itu sebetulnya permulaan. Mungkin mirip seperti 10 tahun di Amerika ya. Sebab kedua, karena kita tahu persis bahwa Indonesia ini memiliki market share di pangsa pasar di Southeast Asia, Asia Tenggara. By 2030 kita akan menguasai lebih dari 50%. Jadi tanda-tanda seperti ini sebetulnya merupakan satu yang positif di mana para startup digital momentumnya memang sedang dimulai, Alif. Oke, Pak Edward, berkaca dari apa yang terjadi di Amerika Serikat, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini di Indonesia? Karena kan seperti Anda katakan, ini kita masih tahap awal. Ya, betul sekali. Jadi di Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia atau AMVISINDO, kita melihat tren ini itu sebetulnya sejak tahun 2012-2013 ya. Kita tahu persis bahwa Tokopedia kan baru mulai 2009 ya. Kemudian Gojek baru aktif itu di 2013. Begitu pula dengan Bukalapak dan lain-lainnya yang sekarang menjadi unicorn. Jadi dalam waktu sangat singkat mereka sudah mendapatkan valuasi sebagai unicorn ya. Nah, ini sebetulnya baru tren awal dan melihat pangsa pasar Indonesia yang 2025 dan seterusnya ini masih tetap tumbuh. Jadi sebetulnya saham teknologi ini memang sangat berpotensi. Sangat berpotensi. Nah, kalau Anda melihat Bursa Efek Indonesia sendiri seberapa atraktif sih atau menarik ini untuk menjadi salah satu pilihan listingnya startup-startup? Memang kita lihat ya, seperti kemarin di Bukalapak ya, jadi ada tren di mana kita melihat pertama kali satu startup digital yang sudah punya kapitalisasi cukup besar, kemudian langsung IPO ya. Dan memang tren di mana para trader konvensional, yang dalam arti memang yang incumbent traders lah ya, itu masih wait and see untuk melihat saham teknologi ini akan seperti apa. Ya, jadi Bukalapak ini menjadi satu tren awal, dan sebetulnya masih ada sentimen positif ya terhadap performance dari Bukalapak, dan kita juga masih menunggu nanti progres dari Bukalapak akan seperti apa ya. Tapi sebetulnya driver yang berikutnya nanti akan terjadi, memang kita tahu persis bahwa ada rencana dari GoTo atau Gojek dan Tokopedia yang sudah merger ini akan melakukan IPO tahun depan. Dan apabila ini terjadi, kita juga melihat beberapa tanda di mana cara dan pola yang diterapkan itu mungkin akan sedikit berbeda dengan Bukalapak, tapi kita cukup bullish ya, atau cukup positif melihat bahwa tren ini akan terus berlanjut, karena memang dari pangsa pasarnya sendiri masih tumbuh terus. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.